Khidir alaihi salatu wassalam diperselisihkan para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang rasul. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama tentang kenabiannya? Karena Al-Quranul Karim tidak secara jelas menyebutkan bahwa Khidir itu seorang nabi. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul, tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama sumya al-Khadir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalbihi hadrah. Jadi Khidir ini atau Khadir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khadir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khadir itu memiliki mukjizat, maka disebut Khadir, menjadi hijau semuanya, menjadi tumbuhan yang tidak tumbuh itu menjadi tumbuh, makanya disebut Khadir. Bagi yang mengatakan bahwa Khadir adalah seorang nabi, berarti ini mukjizat. Mukjizat bagi Khadir bisa menghijaukan tempat yang gersang. Tapi bagi yang mengatakan dia bukan nabi tetapi dia wali, maka boleh jadi itu sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini berapa? Ada 3. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir. Kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia, akan tetapi ini semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah. Menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini, ataukah Khidir itu sudah meninggal dunia? Jadi perselisihannya, apakah Khidir masih hidup sampai hari ini, ataukah dia sudah meninggal dunia? Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara
orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah satu riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwal yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa imitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan, kata Abul Farraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana al-Khadiru hayyan la wajaba alaihi an ya'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qala Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup sampai hari ini, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, yang jumlahnya hanya 314 orang itu, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan, kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian harus berjihad sendirian, padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau seandainya Musa, nabi yang lebih afdal daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquban. Coba perhatikan, jangan ribut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasulullah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari Mekah ke Taif, berdua bersama siapa? Zaid ibn Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau Ardut Tih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun yang memimpin jihad, yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ. Dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam. Satu, itulah Yusa
ibn Nun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusha ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Disebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab. Dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min 4. Ambillah Al-Quran dari 4 sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika, kata Nabi SAW, Musa itu pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, ya Musa, ya Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku. Dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya insya Allah tidak ada kan gitu, kecuali aku. Tapi Musa alaihi salatu wassalam menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah azza wa jalla. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah-olah Allah ingin katakan, Musa, jangan berkata seperti itu, karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya. Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir, dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan.